Mata Teja sesekali menoleh ke belakang melihat obor yang dibawa oleh penduduk kampung yang kian mendekati dirinya. "Kalau begini terus, bisa ketangkap aku," umpat Teja. Teja berusaha berlari dengan tertatih untuk bisa menghindari dari kejaran penduduk kampung. Tanpa Teja sadari dirinya telah masuk jauh ke dalam hutan yang oleh orang sekitar dikatakan alas ketu. Sudah hampir 2 jam dirinya terus berlari dari kejaran para warga. "Aku harus bisa lolos dari kejaran para warga. Kalau sampai tertangkap bisa dipastikan diriku akan dihabisi oleh mereka," batin Teja. Namun Teja sudah mulai kehabisan tenaganya, membuat dirinya berkeinginan untuk istirahat sebentar agar tenaganya kembali pulih. Mata Teja mengamati sekeliling tempat dirinya berdiri. Matanya terhenti saat melihat ada sebuah pohon asam besar yang sudah roboh yang tergeletak di atas tanah. Teja segera menghampiri pohon asam tersebut. Terlebih pada pohon asam nampak sebuah lubang yang cukup besar pada batangnya, bisa untuk Teja bersembunyi di sana. "Kayaknya aman sembunyi di sini," batin Teja. Teja mulai memasukkan tubuhnya pada pokok pohon asam yang sudah roboh tersebut. Sangat pas dengan badannya yang tidak begitu besar dengan posisi badan yang tidur di dalam lubang pohon asam. Di satu sisi para warga yang mengejar Teja mulai menemukan jejak kaki Teja. Itu terlihat dari tapak kaki Teja yang tertinggal di atas tanah alas ketu yang basah akibat dari hujan yang barusan turun. Marno yang merupakan antek-antek Yono melihat jejak kaki Teja, lantas dirinya menyoroti dengan menggunakan obor yang ia bawa barusan. "Pasti ini jejak manusia terkutuk itu," batin Marno. Terlebih setelah dirinya melihat bekas darah yang masih basah yang terlihat di sela-sela jejak kaki tersebut. Seketika Marno pun berteriak memanggil warga yang lain. "Lihat, ini jejak manusia terkutuk itu. Bisa saya pastikan bahwa Teja masih belum jauh dari sini," ucap Marno seraya mengambil bekas darah Teja dengan tangan kanannya. Mendengar teriakan dari Marno, membuat Yono dan penduduk kampung lainnya mendekati ke arah sumber suara. Yono berjongkok kemudian memperhatikan jejak yang ada di atas tanah. Matanya pun bisa melihat ada berkas darah di sela-sela jejak kaki. "Benar, ini adalah jejak Teja cari di sekitar sini. Saya yakin dirinya sedang sembunyi dikarenakan tenaganya yang mulai habis," teriak Yono. Namun terlihat para warga yang sama seperti Teja yang mulai kehabisan tenaganya. Para warga nampak kurang semangat dan sebagian memilih untuk duduk di atas tanah untuk beristirahat sejenak. Melihat sikap dari para warga yang mulai kelelahan membuat Yono emosi. Apakah kalian semua ingin menjadikan kampung kita menjadi kampung yang terkutuk dengan membiarkan Teja masih hidup, teriak Yono seraya memedarkan pandangannya ke arah para warga yang berjumlah kurang lebih 15 orang. Nampak para warga hanya terdiam dan saling berbisik satu dengan yang lain. "Baiklah, siapa saja yang bisa menyeret tubuh Yuda ke hadapanku, akan aku beri hadiah sawah dengan luas 100 tumbak," ucap Yono. 100 tumbak? Ucap para warga dengan warga yang lainnya. "Betul, saya kasih hadiah 100 tumbak. Seumur hidup kalian belum tentu bakal bisa memiliki sawah dengan luas 100 tumbak. Ucap Yono bermaksud memberikan semangat kepada para warga. Para warga yang tadinya kelelahan seketika berdiri dan berubah menjadi semangat untuk dapat menemukan Teja. "Ayo kita lanjut buat mencari anak itu. Kapan lagi kita bisa memiliki sawah dengan luas 100 tumbak? Teriak Marno tak mau kalah dengan majikannya yaitu Yono untuk ikut membakar semangat para warga kampung. Di satu sisi tempat persembunyian Teja yang hanya berjarak beberapa meter saja mendengar dengan jelas ucapan Yono bersama para warga. Mata Teja mengintip kerumunan warga dari celah pokok pohon asam. Dirinya mulai dihinggapi perasaan takut yang luar biasa. Saat mata Teja mengintip para warga tanpa ia sadari tempat persembunyiannya ada yang memperhatikan oleh sepasang mata yang termasuk salah satu warga yang mengejarnya. Pemuda tersebut bernama Surono. Teja mengalihkan pandangannya ke arah Surono dan tatapan mata Teja bertemu dengan tatapan mata Surono. Ternyata Teja bersembunyi di dalam pokok pohon asam itu, batin Surono. Teja yakin bahwa Surono dipastikan mengetahui tempat persembunyiannya sekarang. Aku pasrah jika harus ditemukan oleh para warga malam ini, batin Teja. Namun Teja tidak putus berdoa akan keselamatan dirinya agar bisa lolos dari kejaran para warga. Celegaar.
Terdengar suara petir bersamaan hujan deras yang turun kembali membasahi tempat pencarian Teja. Melihat situasi hujan deras yang mulai, Surono bukannya menangkap Teja namun meminta para warga untuk segera pergi dari tempat tersebut. Hujan turun sangat deras, alangkah baiknya kita keluar dari hutan ini. Saya khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan keluarga kita yang sedang menunggu di rumah. Teriak Surono kencang agar suaranya tidak kalah dengan suara air hujan yang jatuh dari langit. Betul, alangkah baiknya kita segera keluar dari hutan ini. Keselamatan kita dan keluarga adalah yang paling utama, adapun pencarian Teja bisa diteruskan besok pagi. Timpal warga lainnya. Mendengar teriakan Surono dan warga lainnya membuat Yono sangat geram dan emosi, namun dirinya tidak hanya terdiam tidak bisa berbuat apa-apa. Satu persatu warga mulai menghentikan pencarian dan berjalan untuk bermaksud keluar dari hutan alas ketu secepatnya. Marno yang melihat bosnya yaitu Yono yang masih terduduk dengan masih menahan emosi berinisiatif untuk mengajaknya mengikuti para warga. Bos, para warga pada mau pulang bos, sebaiknya kita juga pulang aja. Untuk pencarian lebih baik ya lanjutkan besok aja bos. Argogi, kamu sama aja kayak warga yang lain, tidak bisa diandalkan. Jangan sampai Teja kita biarkan lolos dari maut, karena bisa dipastikan suatu saat akan membawa bencana pada diriku. Iya bos, saya juga tahu, cuman lebih baik kita pulang dulu aja bos. Bujuk Marno. Dengan malas Yono pun berdiri mengikuti bujukan Marno. Setelah berdiri mata Yono mengawasi di sekitar berharap bisa menemukan Teja. Aku tahu dirimu masih di sini Teja. Walaupun malam ini aku tidak dapat menghabisimu, namun besok ataupun lusa akan kupastikan nyawamu akan meregang dengan tanganku sendiri. Teriak Yono. Surono dapat bernapas dengan lega karena Yono mengakhiri pencariannya terhadap Teja. Bisa dipastikan seandainya perburuannya tetap dilanjutkan, Surono yakin bahwa Teja akan sangat mudah ditemukan. Kerumunan para warga pun terlihat mulai berjalan untuk dapat keluar dari hutan alas ketu termasuk Yono dan Marno yang merupakan anak buahnya. Tempat mereka berkerumun barusan hanya menyisakan Teja seorang diri dengan masih ditemani oleh guyuran hujan yang semakin deras. Terima kasih Surono, ternyata dirimu tidak berubah tetap menjadi sahabat baikku meskipun semua orang menuduhku bahwa diriku adalah manusia terkutuk. Gumam Teja. Hujan pun mulai mereda. Dari balik pokok pohon es Teja pun tertidur di bawah langit yang mulai terang dengan dihiasi bintang-bintang yang mulai kelihatan kembali. Pagi hari di saat matahari yang mulai muncul di ufuk timur nampak Teja masih tertidur di dalam pokok pohon asam. Teja merasakan tubuhnya dijalari oleh makhluk yang sangat licin. Terlebih terdengar desisan yang keluar dari makhluk tersebut. Mau tidak mau Teja pun segera membukakan kedua matanya dengan sangat berat. Alangkah terkejutnya Teja saat melihat di atas mukanya telah berdiri King Cobra berwarna hitam yang siap akan mematuk wajah Teja. King Cobra, ya, teriak Teja dengan terkejut. Alangkah terkejutnya Teja saat melihat di atas mukanya telah berdiri King Cobra berwarna hitam yang siap akan mematuk wajah Teja. King Cobra, ya, teriak Teja dengan terkejut. Sestites. Terlihat King Cobra sudah berdiri di atas tubuh Teja dengan posisi tubuh Teja yang masih rebahan di atas pokok pohon es yang membuat muka Teja dan kepala King Cobra berjarak tidak lebih dari 1 jengkal saja. King Cobra mendesis seraya membuka tudung kepalanya lebar-lebar, mulutnya mulai terbuka nampak lidahnya bercabang, membuat Teja hanya terdiam saja. Ia tidak berani sedikit pun bergerak karena bisa dipastikan jika dirinya bergerak maka dipastikan si ular akan segera mematuk. Detak jantung Teja mulai berdegup kencang, mata Teja terpejam tidak berani menatap ke arah muka King Cobra. Mati aku, batin Teja dengan posisi masih memejam matanya. Kali ini Teja dalam situasi hidup dan mati, Teja hanya berharap King Cobra tidak akan mematuknya. Pada saat mata terbuka ingin melihat ke arah King Cobra, alangkah terkejutnya Teja karena King Cobra sudah menyeringai dan bersiap akan mematuk muka Teja. Pada saat situasi yang genting ini, tiba-tiba terdengar suara meraung dari atas kepala Teja yang posisinya masih rebahan. Geger. Terdengar suara meraung seperti auman harimau, sampai-sampai angin dari auman harimau barusan menerpa ke rambut Teja. Namun Teja tidak berani untuk melihatnya. Tanpa Teja sadari tiba-tiba harimau yang berdiri di atas kepala Teja segera melompat ke arah pokok pohon asam.
Kali ini Teja bisa melihat dengan jelas harimau yang berwarna hitam legam tanpa ada warna yang lain setitik pun pada tubuh harimau yang berada di atas tubuhnya, yang tepatnya di atas pokok pohon asam. Teja semakin terkejut saat kaki harimau hitam menyabetkan cakarnya ke arah King Cobra. Tanpa ada perlawanan dari King Cobra, tiba-tiba tubuh King Cobra terbelah menjadi beberapa bagian. Argih! Teja berteriak saat darah King Cobra berhamburan mengenai tubuh dan wajah Teja. Mata Teja mengamati tubuh King Cobra yang ternyata susah terbelah menjadi 3 bagian. Namun Teja belum bisa bernafas lega karena harimau hitam masih berdiri di atas dirinya. Teja masih terdiam dan tidak bergerak. Mata Teja ia alihkan ke arah harimau hitam. Saat mata mereka saling bertatapan, Teja merasa tidak asing dengan tatapan itu. "Pak, tatapan 3, tuh!" Teja mulai teringat tatapan mata sangat tajam dengan bola mata yang berwarna kuning. Tatapan itu adalah tatapan sosok misterius yang acap kali Teja lihat di setiap akan terjadinya sebuah peristiwa besar. Namun pada kali ini tatapan mata harimau hitam sedikit redup. Setelah mereka saling bertatapan, harimau hitam mengganggu ke arah Teja, kepalanya bergerak-gerak ke arah jalan setapak. Kepala Yuda menoleh ke arah yang ditunjukkan oleh harimau hitam. Namun Teja masih dilanda ketakutan oleh kehadiran harimau hitam ini. Karena Teja tidak segera berdiri, membuat harimau hitam mengaum seolah dirinya menahan amarah kepada Yuda. "Ger!" Melihat harimau menyeringai ke arah Teja, membuat Teja semakin bertambah ketakutan. Teja mulai mengetahui keinginan harimau hitam yang seolah meminta untuk berdiri. Teja dengan kepayahan mencoba keluar dari pokok pohon asam yang sedari malam ia gunakan untuk beristirahat dan bersembunyi dari kejaran penduduk desa. Akhirnya Teja mampu keluar dari pokok pohon asam. Lantas Teja segera duduk dengan pandangannya selalu mengawasi ke arah harimau hitam. Harimau hitam segera menghampiri Teja yang masih dalam posisi terduduk di atas tanah. Kali ini Teja sudah tidak terlalu takut kepada harimau hitam. Teja berkeyakinan bahwa harimau hitam datang untuk menyelamatkan dirinya. Harimau hitam segera mengendus-endus ke tubuh Teja layaknya seekor kucing yang sangat jinak kepada majikannya. Tangan Teja mulai berani mengelus tubuh harimau hitam. Harimau hitam duduk di atas pangkuan Teja, matanya nyalang melihat luka yang diderita oleh Teja. Segera harimau hitam berdiri dan mulai menjelati luka pada tubuh Teja. Serupup-serupup. Harimau hitam mulai menjelati pundak Teja. Ajaib, seketika luka pada pundak Teja segera mengering dan sembuh seperti sedia kala. Nampak Teja yang sangat senang melihat kejadian ini. Harimau hitam tidak berhenti pada pundak Teja. Segera dijelatinya luka-luka pada tubuh Teja yang lainnya, yaitu pada kepala akibat pecahan gelas dan perut, yang semua luka Teja peroleh dari perlakuan Bu Suranti pada dirinya. Alhasil luka-luka pada tubuh Teja sudah tidak ada bekasnya lagi. Darah yang sudah mengering pun nampak sudah tidak terlihat pada tubuh Teja. Teja sumringah dan dirinya segera mengelus-elus kembali tubuh harimau hitam yang pada kali ini Teja sudah tidak merasa takut kepada harimau hitam. "Makasih, berkatmu luka pada tubuhku sudah sembuh seperti sedia kala," ucap Teja seraya tangannya masih mengelus-elus badan harimau hitam. Seakan mengetahui perkataan Teja, sang harimau hitam segera mengganggukan kepalanya kepada Teja. Kemudian kepala harimau hitam ia endus-enduskan kembali pada tubuh Teja, dan sesekali harimau hitam menjelati wajah dan tubuh Teja. "Geli! Hei!" ucap Teja kepada harimau hitam. Namun harimau hitam tetap menjelati tubuh Yuda dari wajah hingga sampai kepada kaki Teja. Setelah selesai menjelati semua tubuh Teja, harimau hitam segera berdiri dan berhadap-hadapan ke arah Teja. Harimau hitam mencakarkan kukunya yang tajam kepada tubuh Teja. Mendapat ancaman dari harimau hitam membuat Teja hanya bisa memejamkan matanya kembali. "Argih!" teriak Teja pada saat kuku harimau hitam mencoba melukai pada tubuhnya dengan menggunakan cakarannya beberapa kali. Teja tidak merasakan perih pada luka akibat cakaran si harimau hitam. Setelah harimau hitam sudah tidak menyerangnya lagi, membuat Teja berani untuk membuka matanya kembali. Teja segera melihat bekas cakaran yang dibuat oleh si harimau hitam pada tubuhnya. Alangkah terkejutnya Teja, ternyata pada tubuhnya tidak ada luka tergores sedikit pun. "Kenapa nggak ada luka? Apakah aku kebal?" Teja yang berusaha bertanya kepada harimau hitam.
Seakan tahu dari pertanyaan Teja membuat harimau hitam mengangguk-anggukan kepalanya. Terima kasih kalau begitu, badanku saat ini sudah mulai membaik. Ucap Teja yang berusaha berdiri untuk merasakan kekuatan pada tubuhnya. Harimau hitam pun menganggukkan kepalanya seolah senang akan sikap yang diperlihatkan oleh Teja. Saat Teja merasa senang, tiba-tiba Teja teringat mata kuning yang dimiliki sosok misterius sama persis dengan yang dimiliki oleh harimau hitam ini. Dengan keberaniannya Teja menanyakan kesamaan mata yang dimiliki oleh sosok hitam misterius dengan harimau hitam. Apa kamu ada sangkut pautnya dengan sosok hitam misterius yang selama ini selalu mengawasiku? Tanya Teja. Harimau hitam yang awalnya senang akan sikap Teja tiba-tiba dirinya terdiam oleh pertanyaan yang dilontarkan oleh Teja. Ayo jawab, aku tahu kamu pasti tahu apa yang aku tanyakan, dan kamu pasti tahu sosok hitam misterius yang selalu mengawasiku? Tanya Teja kembali. Harimau hitam masih pada posisi awal yang hanya terdiam dan tidak merespon pertanyaan Teja. Saat Teja ingin menyelidiki keanehan yang selalu menimpanya, namun dari arah belakang mereka terdengar suara Yono bersama para penduduk desa yang mulai mendekatinya. Ger! Harimau hitam mulai mengaum kembali. Kepalanya ia tolehkan ke arah Yono dan ke arah jalan setapak. Sial! Mereka sudah mau memburuku! Umpat Teja. Geger! Harimau hitam mengaum kembali dengan kepalanya mengarah pada jalan setapak seolah meminta Teja untuk pergi melewati jalan setapak yang ia tunjukkan. Teja meminta saran ke arah harimau hitam dengan isyarat kepalanya yang ia arahkan pada jalan setapak yang diarahkan oleh harimau hitam. Harimau hitam pun menganggukkan kepalanya benar pilih Teja. Teja pun mulai bergegas untuk berjalan ke arah jalan setapak. Melihat Teja yang sudah mulai mengerti akan perintahnya, harimau hitam segera lompat dan berlari ke arah Yoni dan penduduk desa. Namun Teja tidak mau melihat ke arah Yono dan penduduk desa. Teja hanya memikirkan bagaimana caranya agar dirinya bisa segera keluar dari hutan ini dan tentunya bisa lepas dari buruan penduduk desa. Dari arah datangnya para penduduk desa tiba-tiba terdengar suara jeritan Yono dan yang lainnya. Aror, teriak Yono dengan diikuti oleh teriakan warga yang lain. Teja tahu persis bahwa barusan adalah suara teriakan dari Yono. Namun Teja tidak tahu kejadian apa yang telah menimpa kakak angkat dan para penduduk desa. Teja menghentikan langkahnya dan bermaksud untuk menoleh ke arah teriakan Yono. Walau bagaimanapun Teja dibesarkan bersama-sama dengan Yono oleh keluarga Pak Joko. Namun setelah melihat rentetan kejadian yang tak lain adalah ulah Teja membuat Teja segera melanjutkan langkahnya untuk segera keluar dari hutan alas ketu. Entah apa yang terjadi pada kalian, kali ini aku harus lepas dari kejaran kalian. Gumam Teja seraya berlari dengan ringannya. Kenapa lariku secepat ini? Apa ini akibat harimau hitam tadi? Ucap Teja pada dirinya sendiri dengan posisi yang masih berlari dengan sangat kencang. Benar sekali, lari Teja kali ini sangat cepat seperti lari harimau kumbang hitam.